Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Zaidan dengan NIM B1A123092 dari kelas C Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah GATT dan WTO. Dalam pendahuluannya, setelah Perang Dunia Kedua, dunia menghadapi krisis ekonomi yang serius. Negara-negara menyadari bahwa kerjasama internasional dalam bidang perdagangan sangat penting untuk mencegah perselisihan ekonomi dan mempercepat pemulihan. Maka lahirlah upaya untuk membentuk aturan perdagangan yang adil, yang dimulai dengan pembentukan GATT dan akhirnya berkembang menjadi WTO. Terus selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah dan latar belakang GATT. GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade dibentuk pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss oleh 23 negara. Awalnya, GATT adalah perjanjian sementara karena rencana pembentukan organisasi perdagangan dunia yang lebih besar, yaitu International Trade Organization atau ITO. Gagal karena tidak mendapat persetujuan dari Amerika Serikat. GATT bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional melalui pengurangan tarif dan hambatan perdagangan. Meski bersifat sementara, GATT bertahan selama hampir 50 tahun dan menjadi dasar utama perdagangan global. Baiklah, itu merupakan sejarah dan latar belakangnya GATT dari saya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip utama dari GATT. Yang pertama ada Most Favored Nation atau MFN. Semua negara anggota mendapat perlakuan yang sama dalam perdagangan internasional. Dan yang kedua ada penurunan tarif, yaitu negara-negara berkomitmen untuk menurunkan tarif perdagangan secara bertahap. Dan yang ketiga ada prinsip transparansi, yaitu negara-negara diwajibkan melaporkan kebijakan perdagangan mereka agar terbuka bagi anggota lainnya. Nah, itulah tiga prinsip utama GATT. Yang pertama ada Most Favored Nation, yang kedua ada penurunan tarif, yang ketiga ada prinsip transparansi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan GATT. GATT mengalami beberapa putaran perundingan penting seperti yang pertama ada putaran Kennedy tahun 1964 sampai 1967. Putaran Kennedy berfokus pada penurunan tarif. Dan yang kedua ada putaran Tokyo yang berlangsung di tahun 1973 sampai 1979, yaitu membahas hambatan non-tarif dan memperluas cakupan perdagangan. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada putaran Uruguay yang terjadi pada tahun 1986 sampai 1994. Itu merupakan menjadi perundingan terbesar yang membuka jalan bagi pembentukan WTO. Oke, di sini saya akan membahas tentang pembentukan WTO. Tapi sebelumnya, di perkembangan GATT kita mengetahui 3 putaran ya. Yang pertama putaran Kennedy, yang kedua putaran Tokyo, dan ketiga putaran Uruguay. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembentukan WTO. Pada tanggal 1 Januari 1995, WTO atau World Trade Organization resmi berdiri menggantikan GATT. WTO memiliki cakupan yang lebih luas dengan 3 area utama. Yang pertama ada perdagangan barang, melanjutkan aturan yang telah dibangun GATT. Yang kedua ada perdagangan jasa, diatur melalui perjanjian GATS atau General Agreement on Trade in Service. Yang ketiga ada hak kekayaan intelektual atau HKI, diatur melalui perjanjian TRIPS atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Ya, itu adalah tiga cakupan area utama. Yang pertama ada perdagangan barang, yang kedua ada perdagangan jasa, yang ketiga ada hak kekayaan intelektual. Di sini saya akan membahas perbedaan GATT dan WTO dari aspek status. Dari aspek status, GATT merupakan perjanjian sementara, sedangkan WTO merupakan organisasi permanen. Dan selanjutnya dari aspek cakupan, GATT hanya perdagangan barang, sedangkan WTO merupakan perdagangan barang, jasa, dan kekayaan intelektual. Yang ketiga ada aspek mekanisme penyelesaian sengketa. GATT itu kurang efektif dalam penyelesaian sengketanya, sedangkan WTO lebih kuat dengan batas waktu yang jelas.
Itu merupakan perbedaan GATT dan WTO dalam 3 aspek yang saya sebutkan. Selanjutnya, peran WTO di era modern. WTO kini memiliki lebih dari 160 negara anggota dan berperan besar dalam mengatur perdagangan global. WTO turut berperan dalam, yang pertama, mendorong perdagangan yang adil dan terbuka. Yang kedua, menjadi wadah penyelesaian sengketa dagang yang lebih efektif. Yang ketiga, membantu negara berkembang dalam integrasi ke pasar global. Nah, berikut itu adalah 3 peran WTO di era modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari semua ini atau penutup yaitu GATT berperan penting sebagai fondasi perdagangan internasional yang stabil pasca Perang Dunia Kedua. Sementara WTO hadir sebagai penyempurnaan GATT dengan cakupan yang lebih luas dan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Bersama GATT dan WTO telah berkontribusi besar dalam menciptakan perdagangan internasional yang lebih adil, transparan, dan stabil. Berikut merupakan penjelasan dari saya. Saya membahas tentang yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada sejarah dan latar belakangnya GATT, dan yang ketiga ada prinsip utama GATT. Keempat, saya membahas tentang perkembangan GATT. Yang kelima ada pembentukan WTO. Yang keenam ada peran WTO di era modern. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Apabila ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.